Perkenalkan, nama saya Aula Khairun Nisa Tampu Bolon. Saya dari Prodi PAIA semester 8. Saya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Tanjung Balai. Di sini saya akan memenuhi tugas PPM, yaitu Program Pengabdian Masyarakat dalam Kondisi COVID-19. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Puasa Ramadan merupakan puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan yang jumlah harinya antara 29 dan 30 hari dalam puasa. Menurut ajaran Islam, dalam puasa Ramadan dapat menghapus kesalahan dan terampuni dosa yang telah diperbuat selama ini. Syarat wajib puasa. Syarat wajib adalah ketentuan yang mesti dipenuhi seorang muslim sebelum melaksanakan suatu ibadah. Orang yang belum memenuhi syarat wajib puasa, maka kewajiban puasanya itu gugur dan ia tidak diharuskan menjalankan puasa. Ada beberapa syarat wajib puasa, antara lain, yang pertama, berstatus muslim. Karena puasa termasuk rukun Islam, maka hanya orang muslim dan muslimahlah yang wajib menunaikan ibadah puasa. Jika seseorang murtad atau keluar dari agama Islam, kewajiban puasa baginya itu gugur dan ia tidak memenuhi syarat wajib puasa. Yang kedua, baligh atau mencapai masa pubertas. Syarat wajib puasa yang kedua ialah telah mencapai status baligh atau pubertas. Bagi laki-laki, ia biasanya ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah. Sementara itu, bagi perempuan, status baligh ditandai dengan menstruasi. Yang ketiga, berakal sehat. Syarat wajib puasa yang ketiga bagi orang muslim dan baligh adalah ia harus memiliki akal yang sehat, sempurna dan tidak gila. Selain itu, ia juga tidak mengalami gangguan mental dan tidak hilang kesadarannya karena mabuk. Syarat kebalighan dan akal sehat ini bersandar pada hadis Nabi Muhammad SAW. Rufi'al qalam an thalathah, 'anil majnuni hatta yafiqa, wa 'anil naimi hatta yastayqidha, wa 'anis sabiyyi hatta yahtalima. Telah diangkat pena dari 3 golongan, dari orang gila sampai ia sadar, dari orang tidur hingga ia bangun, dan dari anak kecil hingga ia baligh. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Yang keempat, kemampuan menunaikan ibadah puasa. Setelah terpenuhi 3 syarat yang tadi, maka yang keempat ini ialah kemampuan menjalankan ibadah puasa. Jika seorang muslim tidak mampu menjalankan puasa karena sebab tertentu, contohnya seperti orang yang di dalam perjalanan atau musafir, orang yang sakit, orang hamil, orang menyusui, dan orang yang sudah berusia sangat tua atau sudah renta, maka ia diwajibkan mengganti puasanya itu di bulan berikutnya atau di bulan yang lain, ataupun ia membayar fidyah. Yang sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ia tinggalkan pada hari-hari yang lain. Surah Al-Baqarah Al-Ayah 185. 5. Mengetahui awal Ramadan. Syarat wajib yang terakhir adalah mengetahui awal Ramadan dan hari pertama puasa hingga bulan penuh.
Untuk menetapkan pengetahuan mengenai awal Ramadan dapat bersumber pada salah seorang terpercaya atau adil yang mengetahui awal bulan Ramadan dengan melihat hilal. Orang tersebut dipercaya karena melihat hilal secara langsung dengan mata biasa tanpa peralatan bantu. Kemudian, kesaksian orang itu dapat dipercaya dengan terlebih dulu diambil sumpahnya. Setelah mengetahui kesaksian itu, umat Islam di satu wilayah itu baru wajib menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan. Jikalau hilal tidak dilihat atau tidak tampak karena tebalnya awan, untuk menentukan awal bulan Ramadan bisa dengan menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Rukun puasa Ramadan. Nah, setelah terpenuhinya syarat wajib puasa tadi, maka orang yang menjalankan ibadah puasa harus memenuhi rukun puasa agar ibadahnya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun puasa hanya ada 2, yaitu yang pertama, niat puasa. Niat adalah suatu amalan hati dan hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Dan niat puasa adalah suatu penegasan status fardu dari ibadah puasa bulan Ramadan. Sedangkan hakikat niat itu tempatnya di dalam hati, dan menurut ulama Syafi'iyah, lafaz niat yang di lisan adalah penyempurna niat yang ada di dalam hati. Bacaan niat puasa Ramadan adalah sebagai berikut. Nawaitu shauma ghadin an ada'in fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala, yang artinya saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Kedua, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Rukun kedua dalam ibadah puasa sebagaimana definisinya, yakni menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan sejak terbit fajar atau waktu subuh sehingga terbenamnya matahari atau waktu maghrib dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat beberapa hal yang membatalkan puasa seperti makan dan minum, hubungan suami istri di siang hari, muntah disengaja, keluar mani disengaja, haid, nifas, serta murtad atau keluar dari agama Islam. Baik, sampai sini dulu penjelasan saya tentang puasa Ramadan. Terima kasih sudah bersedia menonton video ini. Semoga insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Fastabiqul khairat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.